Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Arfian Dwi Putra, Alia Anissa, Aulia Amariska, Khofifatun Najmi, Pujiana Astuti, Ril Aisyah Nurhawa, Ristiva Alida, Sabrina, Sherly Gustanti Putri Astari, Siti Khadijah, Tria Retnovinasti, dan juga Yunia Lutfila. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah praktikum kimia bahan alam 2, yaitu pembuatan video, dengan dosen pengampu Bapak Apoteker Hayul Fadli Magister Sains. Nah, kami akan menjelaskan mengenai proses pemekatan ekstrak menggunakan alat rotary evaporator. Berikut merupakan gambar alat rotary evaporator, dan juga ini merupakan bagian-bagian dari alat rotary evaporator. Terdapat bagian-bagian penting pada rotary evaporator yang perlu diketahui, yaitu yang pertama adalah labu alas bulat, yang mana digunakan untuk menampung larutan yang akan dievaporasi. Selanjutnya ada water bath, yang mana bagian ini digunakan sebagai penampung udara untuk dilakukannya proses pemanasan pada labu alas bulat. Yang ketiga ada labu pelampung. Labu pelampung atau receiver flask ini merupakan wadah yang digunakan untuk menampung uap pelarut yang menguap karena suhu atau proses pemanasan di water bath. Kemudian ada kondensor. Kondensor ini adalah bagian rotary evaporator yang biasanya terbuat dari kaca dan memiliki bentuk spiral, yang mana kondensor ini akan terhubung ke pompa vakum untuk menurunkan suhu uap, sehingga bisa terjadi proses kondensasi dan terlampung di labu pelampung. Dan yang terakhir ada bagian unit utama. Unit utama ini merupakan bagian utama dari rotary evaporator yang terdapat rangka penyangga, panci operasional, dan tuas yang digunakan untuk mengatur ketinggian labu alas bulat. Berikut merupakan tahapan dari proses pemekatan ekstrak menggunakan rotary evaporator. Pertama, kita atur posisi lengan rotary evaporator sehingga tabung sampel memiliki jarak yang cukup di atas bak pemanas air. Kemudian, hubungkan tabung yang berisi sampel di dalam labu alas bulat tersebut dengan bagian lengan rotary evaporator dan gunakan klem penjepit, atau gunakan bubbling tram flex bila diperlukan. Selanjutnya, turunkan posisi lengan rotary evaporator sehingga tabung sampel setengahnya tenggelam dalam air di dalam pemanas air atau water bath. Setelah itu, kita pasang labu pelampung atau tempat untuk penampungan pelarut yang menguap tersebut dengan menggunakan klem untuk melekatkannya. Sebelum itu, labu alas bulat ataupun labu pelampung dioles terlebih dahulu menggunakan vaselin. Tujuannya agar bagian yang terpasang tersebut menjadi sedikit lebih licin dan mudah untuk digabungkan.
Setelah semua bagian terpasang dengan baik, kemudian kita hubungkan kabel dari water bath, aspirator, vakum, dan juga air yang akan mengalir pada kondensor tersebut ke sumber listrik. Kemudian keran aliran air tersebut dibuka untuk mengalirkan air ke dalam kondensor. Kemudian kita nyalakan water bath dengan menekan saklar on off. Kemudian atur panas air sesuai jenis pelarut yang akan diuapkan. Sebelum kita menyalakan rotary evaporator dan vakum, kita harus memastikan bahwa tabung penampung pelarut telah terpasang dengan baik dan air dari penampungan air dingin tersebut telah mengalir ke kondensor. Barulah kita atur kecepatan putar rotari sesuai dengan jenis pelarut dan jumlahnya dengan memutar knob pengatur kecepatan putaran. Atur bukaan vakum dengan memutar valve yang berada di ujung kondensor sesuai jenis pelarut yang digunakan. Selanjutnya kita tunggu sampai ekstrak di dalam labu alas bulat tersebut terlihat memekat dan juga menjadi lebih kental. Bila proses penguapan selesai, buka valve vakum hingga tekanan 0, matikan putaran rotari, dan angkat lengan rotari hingga tabung sampel berada di atas permukaan air di bak pemanas atau water bath. Kemudian, lepaskan tabung sampel dari lengan rotari, begitu juga dengan labu pelampung yang menampung pelarut. Kemudian pastikan semua kabel yang terhubung tadi telah dimatikan. Maka proses pemekatan ekstrak menggunakan rotary evaporator telah selesai.